Kakak share screen dulu ya, adik-adik ya. Ya, Oke. Kak. Mohon maaf sebelumnya sudah kelihatan belum ya? Sudah, Kak. Sudah ya. Oke, baik. Baik. Kakak buka lagi ya, adik-adik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik semua. Waalaikumsalam, Kak. Selamat sore. Selamat sore, Kak. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini ya? Apakah sehat semua hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Oke, baik. Nah, mudah-mudahan sehat selalu ya, karena memang ini di akhir-akhir ini cuacanya cukup ini ya, cukup dingin seperti itu. Di daerah kakak itu cukup dingin. Beberapa murid di bimbel kakak juga beberapa ada yang sakit itu ya. Alhamdulillah beberapa sudah sembuh juga. Nah, mudah-mudahan kalian semua, adik-adik semua di sini, semuanya pada sehat ya. Apalagi ini kayaknya rata-rata kelas 12 itu ya. Betul ya, adik-adik semuanya rata-rata kelas 12 ya. Oke, kelas 12 itu memang ini ya, harus ekstra ya, harus ekstra penjagaan kesehatannya karena memang di kelas 12 itu jadwalnya cukup padat ya, bukan cukup malah ya, malah sangat padat itu. Kakak sendiri juga ngajar di sekolah gitu ya, salah satu sekolah di Purwokerto, ngajar kelas 12 juga seperti itu. Dan memang kegiatannya padat ya, ini apalagi mulai bulan depan di tempatnya kakak itu dari pagi sampai malam itu sudah full kegiatan seperti itu ya, dari pagi sampai malam itu udah full kegiatan untuk menyelesaikan materi di kelas 12, kemudian nanti lanjut persiapan materi UTBK. Nah seperti itu ya, jadi adik-adik silakan semuanya bisa jaga kesehatan ya, jaga kesehatan, siapkan mentalnya gitu ya, siapkan mentalnya di kelas 12 menyongsong untuk mengikuti UTBK tahun 2024 seperti itu. Mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran ya, diberikan kemudahan selama mengikuti proses pembelajaran di kelas 12 ini. Itu pengantar dari kakak. Sebelumnya perkenalan dulu ya. Perkenalan dulu, barangkali ada yang belum tahu. Perkenalkan, kakak namanya Kak Adam Wahyu Pamungkas. Adik-adik semua bisa panggil Kak Adam gitu ya. Nah, kakak ini founder bimbel mentor matematika gitu ya. Kalau di tempatnya kakak, bimbelnya ini namanya aja mentor matematika ya, tapi untuk bimbelnya tidak hanya matematika. Kita semua mata pelajaran ada seperti itu ya, baik untuk kelas yang reguler. Kelas reguler itu kelas belajar materi kelas 12 biasa ya, atau kelas 10, kelas 11 itu belajar materi biasa, ataupun kelas UTBK. Jadi memang ada kelas khusus UTBK. Ada juga untuk yang kelas privat, kemudian ada juga untuk kelas kelompok seperti itu. Nah, untuk di bimbelnya kakak itu kita online ya, kita online. Kemudian offline juga ada, tapi untuk khusus offline kita baru ada di Purwokerto gitu. Karena kebetulan kakak domisilinya di Purwokerto. Kalau kakak cek kemarin dari yang mendaftar itu beberapa juga ada yang dari Purwokerto. Silakan nanti kalau ada yang dari Purwokerto mau ikut bergabung juga boleh, atau mau bergabung lewat online yang dari seluruh Indonesia juga boleh seperti itu. Domisilinya Purwokertonya tepatnya di Baturaden ya. Jadi kalau ada yang belum tahu Baturaden, itu di sini itu daerah pegunungan gitu ya. Jadi cuacanya dingin seperti itu. Oke, adik-adik semua, pada kesempatan kali ini adalah kelas online yang kakak berikan ya secara gratis untuk yang kedua ya. Sebelumnya kakak sudah ada kelas online-nya juga. Itu waktu itu pertama kali kita membahas tentang eksponen itu. Silakan nanti adik-adik barangkali yang ada yang ketinggalan materinya atau mau mengulang materinya bisa cek di channel YouTube kakak ya, di Mentor Matematika. Silakan searching aja situ, itu ada rekamannya. Nah, ini edisi yang kedua free online kelas matematika. Kita fokus ke persiapan untuk UTBK. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah himpunan.
Nah, adik-adik tentunya sudah tahu ya materi himpunan ini materi dari SMP seperti itu. Dan himpunan ini salah satu materi yang keluar di UTBK seperti itu adik-adik. Jadi minimal adik-adik sudah menabung nih. Ketika adik-adik bisa mengikuti ini, adik minimal menabung 1 bab di UTBK besok. Seandainya keluar, adik-adik sudah jago ya, sudah bisa mengerjakannya seperti itu. Seperti itu. Nah, nanti kakak share dulu ya, ini dulu, tampilkan dulu. Buat sumbangan RI ada coaching nggak? Nggak ada di sini. Nah, materi yang akan kita bahas di himpunan ya. Himpunan ini salah satu materi yang Udah di dari tes. tahun ke tahun sering keluar seperti itu. Nah, Nah, nanti topik pembahasan kita kali ini adalah ada pengertian himpunan. Apa itu himpunan? Nanti kita ulas lagi ya. Kita ulas lagi kemudian istilah-istilah apa saja dalam himpunan, kemudian operasi himpunan. Nah, yang terakhir nanti kita bahas beberapa soal UTBK tentang himpunan seperti itu. Adik-adik, UTBK ini pada dasarnya yang kita harus persiapan adalah konsep dasarnya seperti itu. Jadi nanti kita belajar dari konsep dasarnya. Ketika adik-adik sudah paham konsep dasarnya, itu nanti akan lebih gampang. Kita lanjut ya. Nah, kita mulai pembahasan kita dari pengertian himpunan. Nah, adik-adik semuanya sudah paham juga ya bahwa apa namanya? Himpunan itu kumpulan objek-objek ya, kumpulan objek-objek atau benda itu ya, yang dapat didefinisikan dengan jelas. Jadi di sini ada ukurannya, jelas dan terukur ya. Jelas. Dan sampai sini saja itu sudah cukup. Bahwa himpunan adalah kumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Ya, orang-orang itu kalau disebutkan ini itu mereka akan paham karena dia didefinisikan atau disebutkan dengan jelas. Contohnya, nah, kita cek. Ayo kita bareng-bareng adik-adik. Kita cek apakah dari 5 contoh yang kakak berikan ini mana yang termasuk himpunan. Pertama, himpunan hewan karnivora. Himpunan atau bukan? Himpunan. Himpunan. Karena jelas karnivora itu apa? Pemakan daging. Hewan pemakan daging siapa saja? Ya, singa, macan, harimau dan seterusnya. Oke, berarti untuk soal nomor 1 dia himpunan. Nomor 2, himpunan warna pelangi. Himpunan bukan? Himpunan warna pelangi jelas. Mejiku, hibiniu. Oke, seperti itu. Yang ketiga, himpunan lukisan yang menarik. Pisau mana pisau? Himpunan bukan? Bukan. Bukan. Kenapa? Bukan himpunan. Karena menarik Kenapa? itu relatif. Ah, betul sekali. Nah, adik-adik sudah paham. Karena menarik itu relatif. Menariknya ada menurut adik-adik dengan menariknya menurut kakak itu berbeda. Maka ini tidak didefinisikan dengan jelas. Oke, bukan. Himpunan orang pintar pun sama. Pintarnya menurut Kak Adam itu gimana? Pintarnya menurut adik-adik itu gimana? Nah, seperti itu. Ini bukan jelas. Kemudian yang terakhir, himpunan bilangan prima antara 10 dan 40. Jelas. Ya, ada 11, ada 13, ada 17, dan seterusnya. Nah, ini adalah himpunan. Sampai sini bisa dipahami adik-adik ya? Himpunan? Bisa ya? Bisa dipahami ya adik-adik ya? Paham. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini kita harus paham istilah-istilah dalam himpunan. Karena nanti kadang di soal ada istilah-istilah yang menurut kita mungkin baru gitu ya. Makanya kita harus paham. Nah, yang pertama kardinalitas. Nah, ini istilah pertama ini mungkin ini banyak yang salah dia. Jadi kardinalitas. Apa itu kardinalitas? Banyaknya anggota himpunan. Nah, banyaknya anggota himpunan yang berbeda. Untuk menyatakan banyaknya anggota yang berbeda dalam satu himpunan menggunakan notasi N. Nah, jadi kardinalitas ini adalah banyaknya anggota himpunan. Contoh, tentukan kardinalitas atau banyaknya anggota himpunan dari himpunan-himpunan berikut. Nah, himpunan A 1, 2, 3, 4, 5. Dengan kata lain, banyak anggota himpunan A ini adalah 5. Berapa Kak? Ya 1, ya 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Jadi kardinalitas itu adalah banyaknya anggota himpunan. Tapi perhatikan di sini, terakhir ada kalimat berbeda. Nah, hati-hati di sini. Oke, nomor 1 nggak ada masalah. Nomor 2, matematika. Nah, berarti kardinalitasnya atau banyaknya anggota himpunan B itu apa? Ada 6. Kita cek. M di sini ada M. Nah, M-nya ada 2. Kita hitung 1. Nah, 1. Kemudian A-nya juga ada 3. Nah, kita hitung 1. Kemudian apa? T. T-nya ada 2. Kita hitung 1. Kemudian ada E.
1. Satu. Kemudian apa? Ada apa? I. I. Ada 1. Satu. Kemudian ada K, ada 1. Totalnya ada 6. Jadi bukan banyaknya anggota himpunan B ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Kak. Huruf matematika ada 10, bukan. Jadi anggota yang sama itu cukup dihitung 1 kali. Karena di sini kardinalitas itu adalah banyaknya anggota himpunan yang berbeda. Ya, kata kuncinya seperti itu. Jadi banyaknya himpunan anggota matematika itu ada 6. Karena huruf yang sama itu dihitung 1 kali. Yang C, himpunan yang beranggotakan merah, hijau, kuning, maka kardinalitasnya atau banyaknya adalah 3, yaitu merah, hijau, dan kuning. Seperti itu. Itu ya, adik-adik. Jadi untuk poin yang kedua ini, clue-nya adalah himpunan yang anggotanya sama itu dihitung 1 kali. Karena sama ya, dihitung 1 kali. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Himpunan semesta. Nah, ini. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang dibicarakan. Di sini kata kuncinya adalah memuat semua anggota yang dibicarakan. Simbolnya S, gitu ya, semesta. Dalam himpunan semesta terdapat beberapa anggota. Contoh, misalkan kakak punya himpunan beranggotakan 2, 3, 5, 7. Nah, 2, 3, 5, 7 ini semestanya itu apa, Kak? Yang jadi pembicaraan itu apa, Kak? Kalau kakak mengatakan, oh, S itu, himpunan semesta itu adalah bilangan prima. Betul nggak? Ya betul. Karena di sini anggotanya 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7 itu anggota bilangan prima. Atau ketika kakak mengatakan, S ini, himpunan semestanya adalah bilangan asli. Betul nggak? Betul. Bilangan asli itu anggotanya dari berapa? 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, di sini kan 2, 3, 5, 7 bagian dari himpunan bilangan asli. Ya apa tidak? Ya kan? Oke, berarti betul, Kak. Betul. Atau ketika kakak mengatakan himpunan semestanya adalah bilangan cacah. Betul tidak? Betul. Bilangan cacah itu mulainya dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, 2, 3, 5, 7 itu masuk dalam anggota bilangan cacah. Nah, banyak sekali ya, banyak sekali. Ini kakak mencontohkan 3 saja. Atau mungkin bilangan lain, Kak. Ya banyak banget itu ya. Banyak banget. Apa namanya? Semestanya. Contoh misalkan apa? Bilangan. Misalkan kakak bilangan asli. Lebih dari 1. Lebih dari 1. Boleh nggak? Boleh. 2, 3, 5, 7 itu kan bilangan asli. Dan dia lebih dari 1. Nah, seperti itu. Itu ya. Jadi itu adalah himpunan semesta. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini hati-hati juga nih, himpunan kosong. Tentunya adik-adik sudah paham, himpunan kosong itu himpunan yang tidak mempunyai anggota. Tapi beberapa kali kakak tanyakan ke siswa kakak, berarti anggota himpunan kosong itu berapa? Nah, coba kalau pertanyaan itu kakak sampaikan ke adik-adik, banyaknya anggota himpunan kosong itu berapa? Coba, ada yang mau berpendapat? Silakan. Berapa adik-adik? Tidak ada. Nggak ada. Nggak ada apa kosong? Apa 0? Kosong. 0. Kosong. Yuk. Tidak ada, kosong atau 0? Kosong. Kosong. Kosong, Kak. Kosong tidak ada itu sama aja ya. Oke, mohon maaf ya. Kosong tidak ada sama aja ya. Iya, jadi banyaknya anggota himpunan kosong itu gimana? Ya tidak ada atau kosong, Kak. Jangan mengatakan banyaknya anggota himpunan kosong itu 0. Enggak, 0 itu anggotanya. Siapa? Ya 0 itu sendiri. 0 itu sendiri kan sebuah bilangan. Gitu. Jadi kalau ditanya banyaknya anggota himpunan kosong, jawabannya bukan 0. Tapi ya memang tidak ada atau kosong. Kak. Nah, seperti itu. Nah, himpunan kosong ditulis dengan kurung kurawal seperti ini. Atau simbol apa? Simbol angka huruf O ya. Huruf O disilang seperti itu. Gitu ya, adik-adik ya. Contoh, himpunan nama hari yang berawalan dari huruf Z. Ya tidak ada. Nggak ada anggotanya, kosong gitu ya. Kecuali kalau kita bikin nama hari sendiri gitu ya, hari setelah minggu hari apa, Senin gitu ya. Tapi kan itu bukan Z ya, S Senin, bukan Senin gitu. Oke, ini berarti contoh himpunan kosong, tidak punya anggota. Atau himpunan orang berkepala 3. Ada nggak orang berkepala 3, Kak? Ya nggak ada. Ada. Ya, nggak ada. Atau himpunan bilangan ganjil ya habis dibagi 2.
Bilangan ganjil itu 3, 5, 7. Nggak mungkin dibagi 2 gitu ya. Karena Iya. bilangan dibagi 2, habis dibagi 2 itu pasti bilangan genap. Ya enggak? Enam. Bilangan Ya, habis dibagi 2 itu pasti bilangan genap. Contohnya 2, 4, 6, 8 dan seterusnya, seperti itu. Ya, itu terkait dengan himpunan kosong. Nah, berikutnya himpunan bagian. Nah, himpunan bagian ya. Himpunan bagian adalah himpunan yang semua anggotanya terdapat di dalam himpunan lainnya. Nah, simbolnya seperti ini, seperti huruf C gitu ya. Contoh misalkan kakak punya himpunan A 1, 2, 3. Himpunan B 1, 2, 3, 4, 6. Maka di sini dikatakan bahwa himpunan A adalah bagian dari himpunan B. Kenapa, Kak? Ya karena ini semua anggota himpunan A itu termasuk anggota himpunan B. 1, 2, 3 di sini ada 1, 2, 3. Nah, atau ditulis A subset ya, bacanya subset, subset ya, tulisannya subset atau bagian A bagian dari B. Atau bisa dikatakan juga himpunan B adalah superset. Jadi superset itu kayak wadahnya. Ini misalkan kakak katakan seperti ini himpunan B, ini himpunan A. Kan gitu ya. Himpunan A di dalam B. Ini dikatakan A bagian dari B. A bagian subset dari B. Atau boleh juga B. Nah, kalau ini bacanya berarti A superset. Artinya B itu apa? Wadahnya gitu ya. B itu wadahnya, di dalamnya itu ada A itu. Dikatakan B superset dari himpunan A. Ditulisnya seperti ini. Jadi kalau yang ini bacanya subset A subset atau bagian subset dari B. Kalau yang ini bacanya B superset ya. Superset dari A seperti itu. Tinggal dibalik saja. Nah, kemudian banyaknya himpunan bagian yang dapat dibentuk dari suatu himpunan dirumuskan dengan rumus 2 pangkat N. N ini banyaknya anggotanya gitu ya. Oke. Itu terkait dengan himpunan bagian. Kita lanjut ya, Dadi ya. Nah, sekarang kita masuk ke hal yang paling penting di himpunan ini. Jadi di UTBK pastikan adik-adik ketika ingin memahami soal himpunan, adik-adik harus paham operasi himpunan. Gitu ya. Karena kalau di soal UTBK pasti yang keluar itu adalah operasinya, ya, operasi himpunan. Nah, ada berapa operasi himpunan? Ada beberapa. Nah, yang pertama yang kita akan pelajari adalah irisan. Nah, irisan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya ada di himpunan A dan ada di B. Jadi, dia anggotanya itu ada di A, juga ada di B. Dengan kata lain, anggota itu ngikut dua-duanya. Ya, ngikut di A, ngikut di B. Tandanya ini, nah, seperti huruf N, ya, seperti huruf N. Contoh misalkan kakak punya anggota A. Kalau kita perhatikan, himpunan A itu yang lingkaran A ini ya, anggotanya 1, 2. Anggota B, 2 dan 3. Lingkaran B ya, 2 dan 3. Nah, kalau kita cek ternyata ada anggota yang sama. Nah, anggota yang sama itulah dia irisannya. Maka dikatakan himpunan A, irisan himpunan B adalah anggotanya himpunan yang anggotanya 2 ini. Itu 2. Itu ya, irisan. Jadi saling beririsan. Ngikut sana, ngikut sini. Gitu. Oke, ini kakak rasa nggak ada masalah. Yang kedua berikutnya adalah ada irisan, ada tentunya yang namanya gabungan. Gabungan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan gabungan. Gabungan dari himpunan A dan B. Ya tinggal digabung saja, tinggal dijumlah saja. Notasinya kebalikannya. Ya, kalau itu seperti huruf N, ya, atau huruf U dibalik, kalau gabungan huruf U. Nah, contoh misalkan, sama, kakak punya anggota A. Himpunan A anggotanya 1, 2. Himpunan B, perhatikan lingkaran B, anggotanya 2 dan 3. Maka kalau digabung, ya tinggal kita jumlahkan saja semua anggota atau semua yang ada di situ. Berarti 1, 2, dan 3. Aman ya, Dede Yani ya. Untuk yang kedua ya. Kita lanjut. Bagaimana Adik? Kita lanjut? Lanjut, Kak. Lanjut, Kak. Lanjut ya. Lanjut, Oke. Kak. Nah, yang ketiga. Nah, ini yang kebanyakan salah. Dari mana, Kak? Tuh, berdasarkan pengalaman kakak ngajar himpunan, kebanyakan salah itu di bagian ini, selisih. A dikurangi B, B dikurangi itu apakah? Oke, kita bahas.
A selisih B adalah himpunan dari anggota A, perhatikan, himpunan dari anggota A yang tidak memuat anggota B. Berarti dari sini, kalau dikatakan A kurangi B, jawabannya itu pasti ada di anggota A. Karena di sini, himpunan dari anggota A, tapi yang tidak memuat anggota B. Selisih dinotasikan dengan tanda pengurangan. Contoh, kakak punya anggota A, 1, 2, perhatikan lingkaran A. Kemudian lingkaran B, 2 dan 3. Kalau pertanyaannya A dikurangi B, maka otomatis jawabannya pasti ada di A. Gitu ya, karena A selisih B adalah himpunan dari anggota A. Berarti jawabannya di A. Kalau A kurangi B. Tapi yang tidak memuat anggota B itu kan 2, 3. Ada nggak dari A dan B itu yang sama anggotanya? Tadi sama, 2 Kak. Oh, anggota A, berarti jawabannya dari A, tapi tidak memuat anggota B. Anggota B itu 2 sama 3. Berarti 2-nya nggak ngikut, Kak. Oh, berarti kalau A dikurangi B, itu jawabannya adalah 1. Seperti itu. Ya. Atau kalau kakak balik B dikurangi A, berarti jawabannya kira-kira apa? 3. 3, betul. Karena kalau B dikurangi A, pasti jawabannya ada di B. Nah, tinggal kita cek saja. Yang sama mana dengan anggota A? Oh, yang sama 2. Berarti 2-nya nggak ngikut. Berarti jawabannya yang 3. Seperti itu. Atau kakak punya contoh lain, biar ada dia lebih paham ya. Misalkan kakak punya anggota A, himpunan beranggotakan 1, 2, 4, 5, 7. Kemudian anggota B, himpunan yang beranggotakan 2, 3, 5, 6. Oke, kalau kakak tanya A kurangi B atau A selisih B, berarti jawabannya berapa, Adik-adik? 147. 1, betul? 147. 147. 147. 1, 147. 4, 7. Ya, betul. A selisih B, jawabannya pasti ada di A. Gitu ya, tinggal kita cek yang nggak sama yang mana. 2 sama-sama ada nih 2. Oke, berarti nggak masuk. 1 nggak ada, cuma di sini. Ya, 4 nggak ada, berarti masuk. 5 oh ada nih. 7 nggak ada. Oke, berarti jawabannya 1, 4, 7. Kalau kita balik B dikurangi A, berarti berapa jawabannya? 3, 6. 3, 6. 6. Betul. Selesai ya? Oke. 3 dan 6. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke operasi berikutnya. Itu selisih ya. Jadi perhatikan A selisih B berarti otomatis jawabannya ada di A. Tapi yang bukan pada anggota B atau yang tidak memuat anggota B dan sebaliknya. Kita masuk ke yang poin keempat. Komplement. Nah, nih. Komplement A adalah anggota yang bukan. Komplement itu bukan. Ya, bukan. Simbolnya A pangkat C. Nah, itu. Jadi kalau kakak punya himpunan A 1, 2 nih anggotanya, kemudian himpunan B anggotanya 2, 3, kalau ditanya A komplement, nah berarti yang bukan A. A itu ini lingkaran 1 dan 2. Berarti yang bukan A mana? Yang bukan A itu 3. Oke. Kalau kita balik komplemennya B itu berarti berapa? 1. Oke, B itu 2, 3. Komplement B berarti yang bukan B ya, berarti 1. Seperti itu. Aman ya, Adik-adik ya? Aman? Aman, Kak. Oke. Kita cek berikutnya. Nah, udah selesai. Oke. Nah, setelah ini nanti kita latihan beberapa soal-soal tentang himpunan yang UTBK. Gitu ya. Jadi adik-adik semuanya perhatikan untuk materi himpunan ini ya, bisa dibilang ini materi yang sering keluar di UTBK gitu ya, sering keluar UTBK. Dan seperti apa Kak yang sering keluar di UTBK soalnya, modelnya? Nah, nanti kita akan pelajari. Tapi minimal yang perlu adik-adik pahami adalah ketika belajar himpunan, adik-adik itu paham tentang operasi himpunan ya. Ada 4 operasi, ada irisan, kemudian ada gabungan, kemudian ada selisih atau pengurangan, yang terakhir ada komplement. Seperti itu. Insya Allah kalau keempat sifat operasi ini adik-adik paham, gampang ya mengerjakan soal himpunan. Seperti itu. Baik, kita lanjut ya. Kita masuk ke langsung ke contoh soalnya. Nah, oke. Kita masuk ke contoh soal yang pertama.
Diketahui himpunan A, bilangan prima kurang dari 30. B, himpunan bilangan ganjil. Banyak anggota A irisan B. Nah, irisan itu berarti yang sama ya. Oke, yuk adik-adik bareng-bareng kita tuliskan A itu anggotanya berapa saja. Bilangan prima kurang dari 30. Yuk. Mulai dari berapa? 1, 3, 2, 3, 2 ya. Bilangan 5 dari 2 ya. 2 terus 3, 3. 7, 5, 7, A. Ada yang lewat. Oke, 5 terus 7, 7. Baik. 9. 9. 9 enggak. bisa dibagi Bisa dibagi Oke. 3. Oke, sip. Betul, bagus. Kakak ini ngecek ya. Kadang itu kalau 2, 3, 5, 7, 9. Kak, itu 9 enggak? Oke, bagus. Berarti adik-adik udah paham. 9 bukan ya? Terus 11 ya. 13. 17, Terus 11, oke, 17. Terus 19, 19. 23, 23, 21. Masuk enggak? 21. 21, itu bisa dibagi 3 dan 7. Baik. Oke, mantap. 23. Terus 9. 9, 27 enggak ya? Oke, 29. Selesai ya? Karena dia kurang dari 30. Oke, sip. Nah, itu adik-adik semuanya yang tadi yang sudah paham berarti sudah punya model yang bagus ya. Kadang kakak pengalaman selama ngajar di kelas 12 atau ngajar kelas UTBK itu mohon maaf nih. Ada beberapa siswa yang masih lupa atau masih belum hafal atau belum paham bilangan prima itu apa saja gitu ya. Nah, itu kan repot seperti itu. Oke, sip, bagus. Kita lanjut. Yang B bilangan ganjil berarti berapa aja? 1, 3, 1, 3, 3, 5, 5, 7, 7, 9 dan seterusnya. Seperti itu ya. Iya. Karena di sini tidak diminta sampai berapa bilangan ganjil. Berarti banyaknya A irisan B ada berapa? Ya cukup kita cek di sini saja. Berarti 2 nggak masuk ya? 3 ya enggak? 5, 5, 7, 7, 11, 11, 13, 17, 19, 23, 29. Oke, sebenarnya nggak usah dihitung, cukup aja. Ini kan semuanya bilangan ganjil ya enggak? Yang A himpunan bilangan prima kurang dari 30 itu semuanya bilangan ganjil kecuali angka 2. 2, Oke. Berarti jawabannya ada berapa? 9. Ada 9 berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke, 9. Oke. Sip, kita lanjut ya ke soal yang kedua. Kak, soal model 1 itu keluar di UTBK enggak? Secara umum kalau di UTBK yang himpunan ya secara umum itu soalnya bukan tipe seperti ini, tapi kita jaga-jaga barangkali ada tipe seperti ini karena soal-soal yang kakak tampilkan ini adalah soal-soal UTBK gitu ya, soal-soal UTBK. Oh berarti kan memang soal UTBK himpunan itu ada yang bentuknya seperti ini gitu ya. Ini soal yang kakak keluarkan adalah soal UTBK ya, ada ya UTBK dari tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Nah, ini juga sama. A bilangan himpunan bilangan kelipatan 3 kurang dari 20. Yuk kita daftarkan anggotanya siapa aja? 3, 3, 3, 6, 6, 9, 9, 12, 12, 15, 18. Selesai ya? 2, udah. Oke. 1. Oh ya, ada 1 enggak. Oke, kurang dari 20, hati-hati. Oke, sip. Kemudian bilangan prima kurang dari 15 sama. 2, 3, 2, 3, 5, 5, 7, 7, 11, 13. 13. Selesai ya? Selesai ya? selesai. Iya. Oke, kurang dari 15. Berikutnya yang C, bilangan ganjil kurang dari 10, berarti ada 1, 1, 3, 5, 7, 7, 9. Oke, pertanyaannya apakah A digabung ya, A gabungan dari B irisan C. Mana kira-kira yang harus dikerjakan dulu adik-adik? A digabung B irisan C. Oke. Kalau ada kurung berarti yang dikurung dikerjakan dulu. Berarti kita cari irisan B dari C. Oke, kita cari irisannya. Berarti B irisan C itu berapa?
3, 3, 5, 3, 7. 5, 7. 7. Selesai. Oke. Itu B irisan C. Kemudian digabung dengan A. Kita gabung dengan A. Berarti gimana? 3. Ingat ya, kalau yang sama dihitung satu kali. Berarti A digabung dengan irisan B dari C, B dan C. Itu jawabannya adalah 3, 3, 3, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 9, 12, 15, 15, 18. 18. Oke, itu ya. Ada 3, ada 5, 6, 7, 9, 12, 15, dan 18. Berarti jawaban yang tepat adalah yang poin D. Seperti itu adik-adik ya. Oh, Kak, kelihatannya gampang, Kak. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Kita masuk ke soal berikutnya. Contoh nomor 3. Nih. Ini model soal SMP. Kalau adik-adik masih ingat ketika belajar himpunan di SMP, ini tipe soal-soal seperti itu. Dan oke, intermezzo sebentar ya adik-adik ya. UTBK itu adik-adik, UTBK itu adalah tes UTBK itu adalah tes yang mengedepankan konsep, ya. Tes yang mengedepankan konsep. Jadi contoh misalkan matematika. Matematika itu yang dipelajari itu semuanya konsep, khususnya untuk yang pengetahuan kuantitatif atau penalaran matematika. Jadi contoh kakak ambil misalkan misalkan kakak ambil PK, pengetahuan kuantitatif. Itu ada sekitar 20 soal. 20 soal gitu ya. Ada 20 soal. Ini adik-adik, 20 soal ini kalau mau kita jembreng, kalau mau kita rinci, itu bahasanya mudahnya kakak itu sekitar 15 itu soal SMP loh. Sebenarnya loh. Itu 5 soal SMA. Iya. Loh, kok banyakkan soal SMP, Kak? Iya, memang. Karena justru di SMP itu banyak konsep-konsep dasar. Ya, perhitungan-perhitungan dasar yang memang oleh siswa SMA itu sudah banyak yang lupa seperti itu. Ya. Jadi memang sebenarnya untuk matematika di UTBK sendiri itu sebenarnya adik-adik itu cukup belajar materi SMP itu sudah cukup. Ya, nanti tinggal selama SMA ya tinggal kita perdalam aja materi SMA-nya gitu ya. Tapi porsinya itu kebanyakan materi dari SMP. Karena justru pengalaman kakak juga sama itu ya. Kalau ngajar UTBK itu kebanyakan kalau ditanya masih ingat nggak rumus Pitagoras? Masih ingat nggak ini? Ini kan SMP itu banyak yang lupa seperti itu. Ya, ini gambaran sekilas aja gitu ya. Nggak mesti ini Kak. Oh, yang soal 20 soal 15 itu soal SMP nggak mesti. Poinnya kakak adalah proporsinya itu lebih banyak soal di SMP gitu. Sehingga seharusnya kita itu lebih lebih bisa gitu ya. Semangat makanya ada Adik, semangat memahami konsep-konsep yang ada. Oke, nomor 3. Dari 45 siswa di kelas, 23 anak diketahui menyukai matematika. Totalnya ada 45 total ya. Kemudian 23 anak ini suka matematika. Sedangkan 17 anak suka biologi dan 10 anak itu tidak suka keduanya, Nah, ini kalau ada yang masih ingat, tentunya kita bikin diagram Venn ya. Kita bikin diagram Venn. Ada 2 himpunan, himpunan matematika, misalkan M, dan himpunan biologi. Nah, di sini diketahui adalah totalnya 45 ya. 23 anak suka matematika. Matematika itu lingkaran ini. Kita ambil di sini 23. Kemudian biologi itu ada 17. 17 itu lingkaran ini. Nah, 17. Nah, kemudian yang tidak menyukai keduanya berarti di luar lingkaran ini. Lingkaran matematika dan biologi. Berarti ada sekitar 10 anak. Di sini sendirian. 10. Kemudian berapa Kak yang suka keduanya? Nah, yang suka keduanya kan berarti irisannya. Kan nggak ada. Nah, kita misalkan apa? Terserah. Misalkan X. Tapi jangan lupa, untuk lingkaran ini kan khusus, yang ini kan khusus untuk matematika saja ya. Nah, berarti nanti dikurangi X juga. Nah, yang ini kan khusus untuk biologi. Nah, berarti nanti dikurangi X juga. Berarti sini jadinya 17 dikurangi X seperti itu. Ini X ditambah 17 dikurangi X hasilnya biologi, lingkaran biologi. 23 kurangi X ditambah X hasilnya adalah lingkaran matematika. Nah, ya sudah, tinggal kita hitung saja semua angka di sini. 23 dikurangi X ditambah X ditambah 17 dikurangi X ditambah 10, itu totalnya harus 45. Totalnya harus 45. Nah, kita perhatikan negatif X ditambah X habis ya. Habis ya, kosong nilainya.
Berarti tinggal 23 ditambah 17 kurangi X ditambah 10 sama dengan 45. 23 ditambah 17 adalah 40. 40 tambah 10, 50. 50 dikurangi X sama dengan 45. Nah, kita pindah ruas aja ya. Bahasanya pindah ruas lah, nggak apa-apa lah. 50, 45-nya kurangi. Nah, pindah ya jadi min 45. X-nya karena dia negatif, pindah ruas jadinya X. Sehingga diperoleh X itu adalah 50 kurangi 45 adalah 5. Nah, X itu 5. siapa, Kak? X itu yang suka keduanya. Keduanya. Iya enggak? Suka keduanya. Nah, sedangkan di soal yang ditanyakan adalah yang hanya menyukai matematika. Hanya menyukai matematika itu ini. Nah, berarti yang 23 kurangi X. Nah, berarti hanya MTK 23 dikurangi X. Ya, berarti 23 dikurangi 5. Berapa? 5. 18. 18. Oke. Berarti yang suka hanya matematika saja adalah 18 siswa. Seperti itu. Nah, ini soal wajib yang harus soal yang wajib dijawab itu ya, karena ini termasuknya kategori soal gampang seperti itu. Oke, kita masuk soal berikutnya. Nah, adik-adik, inilah soal himpunan yang sering keluar di UTBK. Soalnya modelnya seperti ini. Tentunya adik-adik sudah familiar ya dengan soal ini. Cuma mungkin ada beberapa dari kita yang masih salah menjawab soal seperti ini. Kira-kira gimana? Nah, silakan nanti adik-adik jangan lupa ya gabung di grup Telegramnya kakak juga ya. Insya Allah nanti ke depan kakak akan rutin setiap hari itu ngasih latihan soal gitu ya. Ngasih latihan soal, di situ adik-adik bisa jawab betul apa salah gitu ya. Terus kalau misalkan nanti mau tanya, silakan tanya di grup saja gitu ya. Barangkali teman-teman nanti bisa juga gitu. Mohon maaf kemarin kakak sudah sempat nge-share nge-share soal gitu ya, rutin beberapa hari. Terus setelah itu kepotong gitu ya. Mohon maaf karena memang kakak ada kesibukan tersendiri di sekolah sama di bimbel seperti itu. Jadi mohon maaf, insya Allah depan kakak rutin ya memberikan latihan-latihan soal. Karena UTBK itu memang kita harus sering-sering latihan soal adik-adik. Oke, kita lanjut di soal 4. Nah, kalau ada soal seperti ini gimana, Kak? Oke, gampang. Kita gambar dulu ya, gambar lagi. Mohon maaf, gambar lagi. Oke, kakak gambar lagi. Oke. Jadi untuk soal UTBK seperti ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah setiap sektor itu ya, atau setiap daerah di sini kita tuliskan dengan huruf ya. Ya, kita tuliskan dengan huruf apapun terserah menurut kita. Misalkan kakak mulai di ini 1, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, seperti itu ya. Jadi setiap sektor yang ada di himpunan ini, ketiga himpunan ini kita tuliskan dengan huruf. Terserah kita ya. Dan terserah kita dan mulainya dari mana terserah kita. Nah, tinggal kita cek yang diarsir itu yang ini ternyata adik-adik. Oh, berarti ini adalah jawabannya. Berarti kita tulis dulu. Oh, jawabannya itu nanti adalah yang diarsir. Berapa jawabannya yang diarsir? Oh, di sini yang diarsir angka 2. Nah, nanti tinggal kita cek saja masing-masing opsinya ini. Kak, ada cara cepat yang lain enggak? Enggak. Memang untuk himpunan, ketika ada soal seperti ini, cara paling cepat adalah kita cek satu-satu opsi pilihan gandanya. Seperti itu. Ya, jadi kakak ulang lagi. Ketika langkah yang pertama adalah kita tuliskan setiap sektor yang ada di 3 himpunan itu dengan angka bebas. Ya, angkanya bebas, terserah adik-adik. Mulainya dari mana juga bebas. Tinggal kita cek yang diarsir itu yang mana. Oh, yang diarsir daerah sini. Oh, kalau berdasarkan gambar yang kakak buat, berarti nanti jawabannya harus 2. Ya, himpunannya anggotanya angka 2 seperti itu. Nah, tinggal kita cek satu-satu. Kita cek yang A, coba kira-kira. A digabung B. A itu anggotanya berarti gimana? Kalau kakak tuliskan coba, anggota himpunan A itu anggotanya berarti berapa? 1, 2, 4, 5. Oke. Ya, ini nanti bisa beda-beda ya, tergantung adik-adik membuat gambarnya. Yang B ini berarti anggotanya 2, 3, 5, 6. Yang C berarti 4, 5, 6. Oke. Nah, tinggal kita cek satu saja. A digabung B. Mungkin nggak A digabung B jadinya 2? Nggak mungkin ya. A itu ini, B itu ini. Banyak ke anggotanya kalau digabung.
Tapi jawabannya nanti hanya 2. Oh, berarti otomatis salah gitu. Nah, adik-adik sebenarnya bisa langsung cepet gitu ya. Sekarang A diiriskan B. A irisan B. Yuk, irisannya A dan B. Berapa irisannya? 2, 5. 2 sama 5, ya kan? Dua, A irisan B. 2 sama 5 nih di sini. Berarti bukan. Oke, seperti itu. Gampang kan? Lanjutnya A diiriskan B. Tadi A irisan B jadinya berapa? 2, 5. A irisan B itu 2 dan 5. 2 dan 5. Sekarang kita kurangkan. Nah, dengan C. C itu 4, 5, 6, 7. Oke, jawabannya kira-kira ada di depan atau di belakang? Oke, kira-kira jawabannya ada di depan atau di belakang? Di depan. Depan. Di depan. Karena pengurangan. Ini dikurangi ini, pasti otomatis nanti jawabannya di ini. Dua. Gitu ya. Berarti jawabannya mana ini? 2. 2. 2. Iya enggak? Iya. Ya. Nah, selesai ketemu. Oh, berarti jawabannya yang C. C. Nah, kalau sudah ketemu ya udah opsi D sama E enggak usah dijawab seperti itu. Paham adik-adik ya? Paham. Oke. Gimana soal soal nomor 4? Gampang ya? Kak, coba Kak, opsi yang D Kak. Kita pengen men-challenge kita. Kita masih ingat apa enggak? Oke, kita gabung saja. A gabung B. A gabung B berarti ini ya. A gabung B itu berarti 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6. 6. 5, 6. Kemudian kita iriskan dengan C. 4, 5, 6, 7. Mana ini jawabannya? 4, 5, 6. Oke, 4, 5, 6. Oke, it's simple ya, sangat simple. Berarti bukan yang E berapa ini E? A irisan B irisan C. Berarti mana? Yang ini nih. Ini ketiganya, ya enggak? 5. Betul. Kalau kakak yang buat ini berarti 5, berarti bukan. Oke, seperti itu. Oke, itu soal nomor 4. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, juga dengan cara yang sama, kakak gambarkan lagi himpunannya. Tapi ini hati-hati ya, ini himpunannya tidak berpotongan, tapi bersinggungan ini di sini. Nah, seperti itu. Nempel ya, mohon maaf. Nah, seperti ini. Kemudian kita tuliskan ulang. Nah, seperti ini. Ini A, B, C. Sama. Setiap sektor di sini kita tulis dengan angka sesuai kemauan kita. Mulainya dari mana juga terserah. 1, misalkan sini 2, ini 3, sini 4, sini 5. Nah, arsirannya itu berarti yang ini ya. Semua ini nih. Kecuali ini. Oke, dari sini. Oke, ini ya. Dari sini ya. Oke. Nah, ini jawabannya ini harus ini. Oke, cukup ya. Berarti nanti jawabannya itu harus anggota yang diarsir. Berarti adalah 2, 4, dan 5. Oke. Ini jawabannya. Kita cek satu-satu. Yuk. B gabungan C. B digabung C. B ini digabung C. Berarti berapa? 2, 3, 4, 5. Oke. B digabung C itu berarti adalah 2, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5 ya. Berarti ya. 2, 3, 4, 5. 4, 5. Oke, mohon maaf adik-adik. Ini perlu kakak tuliskan nggak? A itu anggotanya berapa aja? Apa langsung ini? Tulis aja, Kak. Tulis aja ya. Oke, Tulis aja, tulis Kak. aja. Oke. A itu anggotanya berarti 1 dan 1, 3. 3. Oke, B 2 4, dan 4. 4. Oke, C 3, 4, 3, 5. 4, 5. Oke. Sebagai awalan nggak apa-apa ya, adik-adik tuliskan. Oh, A itu anggotanya ini, B itu ini, C ini. Tapi harapannya kakak besok ketika ada mengerjakan soal UTBK itu tidak perlu seperti ini. Karena kenapa? Ya cukup menuliskan seperti ini juga membutuhkan waktu ya. Sedangkan kalian UTBK kan harus berpacu dengan waktu. Ya insya Allah nanti ke depan kalau adik-adik semakin sering latihan soal, nggak perlu menuliskan anggota-anggotanya ini, cukup ya, cukup insya Allah bisa. Tapi nggak apa-apa sebagai latihan kita tuliskan saja. Sekarang dikurangi dengan A irisan C. Nah, A irisan C.
Berapa nih? A 3. irisan C. 3. 3. Lihat dari sini bisa, lihat dari gambar juga bisa. Ini irisannya ya. Oke, berarti adalah 3. Oke, 3. berarti jawabannya berapa nih? 2, 4, 4, 5. 5. Oke, 5. 2, 4, 5. Wah, Kak, kok langsung ketemu, Kak? Alhamdulillah langsung ketemu di opsi yang pertama. Berarti opsi yang lain tidak perlu kalian cek seperti itu. Paham ya? Paham, Kak. Oke. Kira-kira mau kita cek apa enggak nih opsi-opsi yang lain nih? Barangkali Kak, aku pengen itu diperdalam lagi Kak, irisan, pengurangan dan seterusnya gitu. Cek Satu aja ya, Kak. satu aja. Hah? Satu aja Kak. Satu aja ya. Atau mungkin enggak apa-apa. Satu lagi ya. Satu lagi yang apa namanya? Yang apa? Yang B lah, nggak apa-apa lah. Yang B kita tuliskan aja, nggak apa-apa yang B. B gabung C berarti 2, 3, 2, 3, 4, 4, 5. 5. 5. Oke, kita kurangi dengan A irisan B irisan C. Oke, kita cek di sini. A irisan B ada nggak? Enggak. Nggak ada. Himpunan kosong ya. Enggak. Kemudian diiriskan dengan C. 3. 3. 4. Berapa? Mana tadi? Gimana tadi ya? Kakak lupa. Himpunan kosong tadi A irisan B itu kan himpunan kosong. Kosong. Himpunan kosong. Oke, himpunan kosong atau gini diiriskan dengan C 3, 4, 5. Enggak ada. Himpunan C 3, 4, 5. A irisan B himpunan kosong diiriskan dengan berapa tadi? 3, 4, 5. 3, 4, 5. 2, 3. Jawabannya 2. Nanti gimana nih? Ada. Himpunan kosong. Kosong juga. Bukan ya. Ya, himpunan kosong diiriskan dengan yang lain ya. Jawabannya himpunan kosong gitu ya. Oke. Kosong juga. Oke, bukan ya. Seperti itu ya, hati-hati ya. Seperti itu. Ini juga bukan lah, bukan. Oke, kita hapus saja. Nah, kita masuk ke contoh berikutnya. Kakak, soalnya nggak banyak ya, nggak banyak. Tapi insya Allah soal ini cukup lah, cukup. Oke. Kita masuk soal nomor 6 dulu. Ini juga sama. Kita buat himpunannya. Oke. Ini berarti ada himpunan A, himpunan B, himpunan C. Nah, kita namakan dengan angka 1, 2, 3, 4, 5. 5. Nah, harusnya ini. Nah, sip. Oke. Jawabannya berarti nanti harus 3. 3. Oke, jawabannya harus 3. Oke, kita tuliskan dulu anggota A, boleh. A itu anggotanya 1 dan 1 dan 2. 2. B, 2, 3, 3, 4. Yang C, 4, 4 dan 5. Oke. Kita cek satu-satu ya. B dikurangi. Oke, B itu berarti dia anggotanya adalah 2, 3, 4. Oke, kita kurangi dengan A irisan C. A irisan C. Nggak ada. Nggak Nggak ada ya, himpunan kosong ya. Ada. Berarti gimana? Kosong, himpunan kosong. Oke. Oke, berarti bukan. Terus berikutnya B. B itu berarti 2, 3, 4. Kita gabung dengan A irisan C. A irisan C berarti Kosong. Kosong. kosong juga ya. Kosong. Kosong juga. Bukan. Berarti Bukan. oke, kan A gabungan C 1, 2, 4. 2, 4, 5. 2, 4, 5. 1, 2, 4, 5. Kurangi dengan B 2, 3, 4. 4. Oke. Jawabannya otomatis di sini. 1, 5. 1, 5. 1 dan 5. Oke. Bukan. Kan. Oke, kita cek.
B kurangi A. Ayo, kita mau satu-satu dulu ya. Berarti B kurangi A. 3. B kurangi itu berapa? 3. B kurangi A. 3. 3, 3, 4. 4. Ayo. 3, 4. 3, 4 ya. 3, 3 dan 4 ya. Oke. Iya. Kita kurangi dengan C. 4, 5. 3. Berapa ini? 3. 3. Wah, ketemu Kak. Oke, sip, ketemu. Lanjut nanggung nih. Lagi. A gabung C itu 1, 2, 4, 5. 5. Diiriskan dengan B. 2, 3, 4. 4. Berarti 1. 2 dan 4 ya. 2 dan 4. Oke, seperti itu. Oke, jawabannya berarti yang D. B. Oke, terakhir kayaknya nih. Kayaknya kakak punya 7 soal doang. Oke, betul. Oke, terakhir soal nomor 7. Nah, sama ya, dengan cara yang sama kita buat dulu gambarnya. Bolehlah seperti ini, gambar dulu. Oke. Jadi ada misalkan sini 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5. Jawabannya itu di sini, di lingkaran ini. Oke, dan ini. 2 dan 4. Oke, jawabannya harus angka 2 dan 4. Dan 4. Ini A, ini B, ini C. Kita tulis B. boleh A, anggotanya berapa aja berarti? 1, 2, 3, 3, 4. Oke, aman. B, anggotanya? B 3, 2, 3. 2 dan 3. Yang C terakhir? 3, 3, 4. 3, 4, 5. Oke. Aduh Kak, ini opsinya kok gede-gede bang, agak ini ya Kak, ya nggak apa-apa. Kita selama kita tahu operasinya, kita kita kerjakan saja. Oke, kita mulai dari yang mana dulu nih? Kakak sih mau nyoba yang E dulu lah. Biasanya kan adik-adik, aduh Kak, ini kayaknya ribet banget Kak. Yang gampang-gampang dulu ya nggak apa-apa. Kita gampang dulu yang mungkin yang ini deh, yang E dulu deh dari bawah nggak apa-apa lah. A gabung B gabung C berarti berapa? 1, 2, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5 gitu ya. Oke. Kurangi dengan A. A itu tadi 1, 2, 3, 4. 3, 4, Apa jawabannya? 5. 5. 5. Oke, bukan Kak, ya bukan. Oke, bukan. Lanjut yang C, yang D. A gabung B 1, 2, 1, 3, 4. 4. Oke, kemudian diiriskan B gabung C 2, 2, 3, 4, 5. 4, 5. Oke, berarti jawabannya irisan 2, 3, 4. 3, 4. Wah, bukan Kak. Itu mintanya 2 sama 4. Oke. Berarti mau nggak mau harus lanjut yang berikutnya. Oke. Ini hati-hati ya. Karena di sini banyak kurung-kurung. Nah, oke. Kita tuliskan mimpin dulu. Berarti B. B itu kita tuliskan dulu. Dia adalah 2, 3. Kemudian kita gabung dengan A irisan C. 3, 4. 3 dan 4. 3 dan 4 ya. Oke, 3 dan 4. Nah, ini nanti kita kerjakan dulu, adik-adik. Kerjakan dulu, nanti baru dikurangi dengan B irisan C. B irisan C. 2, 3 ya. 3. Kita kerjakan yang ini dulu ya. Berapa itu gabungan? 2, 2, 3. 3, 4 ya. 2, 3, 4 ya. Iya. Kurangi 3. Wah, langsung ketemu tuh. 2, 4. 4. Wah, langsung ketemu Kak. Berarti jawabannya yang C. Oke. Kak, lanjut Kak. Itu nanggung banget Kak. Yang komplement-komplement dari tadi belum Kak. Oke, sip. Kita lanjut yang komplement nggak apa-apa. A komplement, kita tuliskan dulu boleh. A komplement itu berarti berapa? A komplement itu berarti yang bukan A ya. Berarti berapa? Itu ini loh. A itu lingkaran ini. 5, betul. Kan A itu lingkaran yang gede ini. Komplement A berarti bukan anggota A. Berarti 5, ya enggak? Iya. Oke, 5. Kemudian kita iriskan nanti dengan B gabungan C. 2, 3, 4, 5.
B gabungan C 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. 5. Jangan lupa nanti ini kerjakan dulu, ya, kerjakan dulu. Nanti kurangi dengan C. C itu 3, adalah 4, 3, 4, 3, 4, 5. 5. Oke, berarti jawabannya berapa nih? Yang ini dulu nih. 5 iriskan ini. 5. 5 ya. 5. 5 kurangi dengan 3, 4, 5. 3, Mana 4. jawabannya? 3 dan 4. 4. Ayo, gimana nih? 5. 5. Kosong. Kosong. Ah, Iya, betul. berarti Ibu dan kosong. kosong. Betul. Betul. Karena kan jawabannya harus di depan ya. Harus di depan. Ya. Tapi bukan anggota B. Nah, ini kan sama 5. Oke, sip. Yang terakhir. Oke, sip. Yang terakhir. A gabungan B gabungan C. Tapi komplement. Yuk. Gabungannya itu kan berarti semua nih. Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Komplemennya berarti apa? Kosong. Himpunan kosong, betul. Himpunan kosong. Karena A digabung B, gabung C itu kan semuanya ini. Nah, gitu ya. Komplemennya song gitu dan seterusnya. Diiriskan dengan A gabungan B 1, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan sampai B. kosong. Seperti itu. Itu ya adik-adik ya. Oke. Gimana? Silakan ada yang mau berkomentar? Silakan. Barangkali Kak perlu dijelaskan lagi di bagian ini, perlu dalam lagi bagian ini, silakan. Mumpung masih ada waktu ya, masih ada waktu. Jadi poin utamanya ketika adik-adik semua belajar himpunan, poin utamanya tadi adalah adik-adik paham dengan operasi himpunan ini ya. Tadi ada 4, ada irisan, kemudian ada gabungan, ada selisih, kemudian yang terakhir ada komplement. Kemudian untuk soal-soalnya adik-adik, soal-soalnya memungkinkan soal seperti ini ya. Atau soal seperti ini, atau soal seperti ini. Tapi secara umum adik-adik, untuk soal himpunan yang keluar adalah seperti ini. Dari nomor 4 dan seterusnya tadi sampai nomor 7. Dan langkah yang pertama yang harus adik-adik buat adalah gambar dulu seperti ini boleh ya. Gambar dulu apa namanya anggota-anggotanya, dikasih huruf ya, dikasih angka ya. 1, 2, 3 dan seterusnya bebas, memulai dari mana saja, tinggal kita cek. Yang diarsir yang mana? Oh, kalau sesuai dengan gambarnya kakak, berarti nanti jawabannya harus 2. Dan nanti tinggal adik-adik apa namanya milih opsinya satu-satu saja. Kak, kira-kira ada cara cepatnya enggak? Enggak tadi ya. Tapi biasanya selama adik-adik sering latihan soal itu nanti adik-adik itu biasanya ketika dihadapkan dengan soal seperti ini, adik-adik itu biasanya langsung ini loh. Kayaknya opsinya dari sini deh gitu. Jadi enggak harus dari awal atau dari apa gitu. Dari awal atau akhir itu. Tapi biasanya itu kita ada semacam kayak intuisi atau insting itu kayaknya jawabannya ini deh. Ya udahlah mulai dari sini aja deh gitu. Seperti itu. Ya, adik-adik terkait dengan himpunan silakan nanti adik-adik bisa perdalam lagi materinya ini. Kalau ada yang belum paham silakan nanti bisa apa namanya cek di grup apa namanya di grup Telegramnya kakak. Adik-adik searching saja mentor matematika di Telegram itu ya, mentor matematika. Atau di YouTube juga boleh itu ya, adik-adik mentor matematika seperti itu. Silakan searching saja. Insya Allah nanti ke depan di channel YouTube-nya kakak, insya Allah ke depan apa namanya akan kakak update terus ya video-video terbaru seperti itu. Video terbaru kakak punya banyak soal-soal, insya Allah kakak buatkan khusus untuk yang matematika saja seperti itu ya. Sementara khusus untuk matematika dulu karena kakak ya ini kegiatan di luar jamnya kakak ya, di luar kakak ngajar di sekolah sama di bimbel seperti itu. Ya mudah-mudahan bisa membantu adik-adik semua seperti itu. Itu ya, nanti bisa searching saja, terutama di grup tele ya. Harapannya nanti silakan bisa bergabung di grup tele. Nanti apa namanya, adik-adik bisa saling diskusi lah, saling diskusi di situ ya, saling diskusi. Kemudian nanti insya Allah kalau kakak sempat kakak tanggapi itu. Silakan tanyakan saja kalau di situ ada apa namanya pertanyaan atau apapun, silakan tanyakan saja seperti itu. Ya adik-adik ya, sebelum kakak tutup mohon kesediaannya ya adik-adik semuanya bisa on kamera dulu, mau kakak dokumentasikan dulu ya. Tuh, malu. Oke. Mohon ya ini buat dokumentasi kakak ya. Oke. Itu kan jadi kelihatan tuh. Oh ternyata apa namanya
Eh, Ini adik-adik hebat semua ya, adik-adik hebat semua. Dari mana nih kalau boleh tahu? Ada yang paling jauh? Coba dari mana? Ada nggak? Bontang, Kak. Kalimantan Timur. Dari mana? Dari Padang, Kak. Bontang. Dari Padang. Wah, Tangerang, ya Kak. kakak juga on kamera dulu nih. Mana nih gambarnya kakak mana nih? Oke, Malu, coba Kak. semuanya mohon kesediaannya ya. On kamera dulu. Oke, sambil nunggu yang lain dulu ya. Mohon ditunggu ya untuk kamera. Oh, kakak dokumentasikan juga itu ya. Yang paling jauh tadi dari mana? Dari Padang? Yang dari Padang kelas berapa ini? Kelas 12, Kak. Kelas 12. Oke, jurusan IPA atau IPS adik-adik? Yang dari Padang, IPA atau IPS? Pak. IPA ya? Atau ada yang dari Purwokerto? Palembang, Ada Kak. nggak? Palembang, Palembang. Kak. Yang dari Purbalingga, yang dari Kak. Oh, Purbalingga. Dari Coba Labuan mana Bajo, kakak Kak. pengen lihat mana orang Purbalingga? Orang Purbalingga ini bahasanya bahasa ngapak gitu ya. Ada yang tahu ya bahasa ngapak ya? Oke. Siapa tadi yang dari Purbalingga ya? Saya, Kak. Siapa? Oh, Nuril Tania. Iya. Oke. Karum, Kak. Silakan nanti boleh lah kalau ke Purwokerto WA kakak mau diskusi boleh. Ya nanti ke depan adik-adik ke depan kakak rencana ini. Kakak kan punya data ya, punya data apa namanya? Punya data nilai UTBK murid-muridnya kakak. Ke depan kakak pengen kapan-kapan kita mungkin bikin kelas seperti ini lagi, tapi nanti khusus membahas tentang berapa sih kak nilai-nilai UTBK yang lolos ya, yang lolos itu. Kakak tahun kemarin punya, kakak ada sekitar 75 siswanya kakak itu kakak sudah rekap nilainya, nilai UTBK-nya berapa gitu. Dan cukup ini ya, kalau kakak rekap itu cukup apa ya, banyak fakta di situ. Contohnya apa? Ternyata adik-adik kalau berdasarkan data yang kakak himpun, nilai-nilai yang bisa lolos itu di angka 600 adik-adik. Jadi kalau adik-adik ya sekarang terutama yang kelas 12 ke depan pengen, Kak saya pengen lolos ini, nah pastikan nilai adik-adik itu 600. Itu nilai saingan ya, nilai rata-rata yang bisa lolos. Tapi kalau adik-adik punya nilai 700, bahasanya kakak, kalau kalian punya nilai 700, tinggal tunjuk adik-adik mau kuliah di mana, itu pasti aman. Apalagi yang kedokteran. Kedokteran itu wajib nilainya 700. Kedokteran umum ya. Kalau kedokteran gigi di bawah angka 700 masih bisa, 600 sekian, 685, 690 masih bisa. Tapi untuk kedokteran umum 600 belum bisa ya. Jadi barangkali ada yang mau ambil kedokteran pastikan nilainya 700. Lebihnya ya berapa? Minimal 700 sekian gitu. Dan ada enggak Kak? Ada nilai yang ini kan enggak? Misalkan saya nilai 500 Kak, 550, 560 itu bisa masuk enggak? Oke, Kakak sampaikan dengan nilai 550, 560, 70 untuk tahun sekarang itu nilai-nilai yang riskan ya, nilai-nilai yang riskan. Bisa masuk bisa, tapi peluangnya kecil. Ya, peluangnya kecil. Kenapa? Dari tahun kakak udah dari dulu ya, dari tahun 2015 kakak udah ngurusin terkait UTBK. Itu contoh misalkan tahun 2017 itu rata-rata nilai di angka berapa? 550 itu masih bisa masuk adik-adik. Tapi sekarang 550 itu peluangnya kecil banget. Jadi sekarang itu rata-rata siswa di luar sana juga semakin ambis itu ya, semakin ambis, persiapannya semakin bagus sehingga apa? Itu membuat nilai rata-rata bisa masuk di PTN lewat jalur UTBK itu naik. Makanya adik-adik khususnya yang kelas 12 sekarang apa namanya? Mulai dipikirkan gitu ya atau diingat-ingat dalam kepalanya adik-adik, saya target minimal 600 Kak. Lebihnya berapa? Yaitu nanti belakangan. Tapi usahakan di angka 600. Jangan sampai di bawah 600. Soalnya kalau di bawah angka 600 itu riskan sekali. Sekali lagi ya, itu riskan sekali. Ya. Syukur-syukur bisa 700 ya. Itu luar biasa. Itu adik-adik ya. Itu dari kakak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Insya Allah nanti, oh ya, sebelum kakak tutup, kakak mau ini dong. Coba adik-adik bisa tuliskan di kolom chat ya.
ke depan insya Allah kakak juga ada kelas online lagi ya. Jadi kelas online seperti ini insya Allah akan kakak rutinkan itu ya, dalam rangka yang bantu adik-adik semua di luar sana untuk bantu belajar adik-adik persiapan UTBK. Coba tuliskan dong kira-kira kak mau bahas apa untuk pertemuan berikutnya. Nanti untuk jadwal pertemuan berikutnya kakak tentukan lah, kakak informasikan menyusul. Tapi sementara kakak pengen dapat masukan kira-kira mau materi apa seperti itu. Coba ya, sambil dituliskan, sambil kakak tungguin, soalnya nanti kakak rekap. Nah, materi PM kak, oke. Oke, nggak apa-apa, silakan sampaikan saja. Jadi gini adik-adik, untuk yang PM itu sebenarnya secara hitung-hitungan itu PM itu sederhana sekali. PM itu apa namanya? Eh, contoh misalkan kali bagi tambah kurang kuadrat akar itu. Sebenarnya PM itu seperti itu. Tapi yang susah itu PM adalah apa? Karena adik-adik tahu ya, PM itu kan rata-rata dia bentuknya literasi. Entah itu bentuknya teks atau bentuknya grafik, bentuknya gambar-gambar. Nah, kadang kita itu sulitnya di situ. Dari gambar, dari teks, dari soal cerita yang panjang, kita pahami itu, kemudian kita bawa ke dalam bentuk matematika. Nah, itu memang tantangan ya, tantangan untuk adik-adik ya. Terutama yang kemarin ya, angkatan kemarin juga sama, di tempatnya kakak itu juga banyak yang mengeluhkan tentang PM itu. Mereka sadar sebenarnya sederhana kak hitung-hitungannya, cuma memang kitanya aja nggak bisa memahami kalimat itu, gambar itu, memang susahnya di situ. Jadi memang untuk PM itu ya satu ya, untuk PM kata kuncinya satu, adik-adik pahami konsep dasarnya dulu. Konsep dasarnya itu di mana? Di PK ini. Nah, kemudian untuk PM itu memang harus sering dilatih. Makanya adik-adik di luar kegiatan pembelajaran, di luar kelas itu ya, adik-adik bisa sambil baca-baca itu. Itu kalau kita udah senang baca itu punya model yang bagus. Kakak tahun kemarin ada satu siswa ya, satu siswa yang mengeluhkan, Kak, saya paling males di PM atau di literasi. Setelah ditelusuri kenapa? Memang dia nggak senang baca gitu ya, nggak senang baca, malas baca itu. Nah kalau sudah seperti itu ya langsung susah itu ya. Kalau kita malas baca, kita malas seperti itu ya, otomatis untuk memahami soal literasi atau penalaran matematika itu memang susah gitu. Ya, oke. Matriks, logaritma, sin, cos, PK dan PU, trigonometri kakak, bangun ruang dimensi 3. Nah, bangun ruang dimensi 3 nanti insya Allah kita bahas di kelas 12 kan ada materinya ya. Dan kakak ngajar juga aljabar, logaritma kak, oke. Kuantitatif, ya ini kuantitatif ya. Geometri sudut, oke. Bangun ruang dimensi 3, logaritma, permutasi kombinasi, oke. Sin, cos, aljabar, persamaan garis lurus, oke. Oke. Sebenarnya kakak sudah ada rencana ya nanti mau bahas ini dan seterusnya. Cuma nanti kakak lihat dari permintaan adik-adik kira-kira pertemuan berikutnya mau bahas apa dulu gitu. Insya Allah nanti materi-materi yang lain insya Allah kita kumpas secara lebih dalam gitu. Kita bahas semua insya Allah. Mudah-mudahan minta doanya mudah-mudahan diberikan kesehatan terus ya buat kakak, buat adik-adik semua diberikan kesehatan di kelas 12 semangat gitu. Baik, itu saja dari kakak. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Tetap semangat, tetap apa? Santai ya. Kelas 12 itu santai ya. Tapi sesuai santai, jangan terlalu stres, tapi tetap ada targetnya. Saya hari ini mau ngapain? Saya hari ini mau belajar apa? Harus ada seperti itu. Itu dari kakak. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya ya. Kakak akhir dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kak. Terima kasih banyak Oke, Kak. terima kasih ya Dede. Ya, Terima kasih, sama-sama. Kak. Terima kasih. Kasih Kak. Oke. Oke, Makasih, Kak. sama-sama. Sama-sama, Dede. Next time. Mungkin nggak kak? Kenapa? Noviana rumahnya di mana ini Noviana? Masih mute, suaranya masih mute. Masih di mute itu. Dari Ngawi. Oh, Ngawi jauh. Vanes, mana ini Vanes? Dari Palembang Kak. Oh, Palembang jauh. Ya, semangat ya. Oke, silakan bisa live ya. Kakak sambil ini dulu.
Mantap.